Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari Matius 5 ayat 13 sampai dengan ayat 16. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Matius 5 ayat 13 sampai dengan ayat 16. Inti dari ayat emas renungan kita adalah: Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah Kesempatan untuk bersinar, ditulis oleh Alison Kida. Pada bulan Maret tahun 2020, ketika mengajak anjingnya berjalan-jalan di Central Park, New York, Whitney, seorang pensiunan pakar keuangan, melihat truk, tumpukan terpal, dan tenda-tenda putih yang dibubuhi tanda salib dan nama sebuah organisasi amal yang belum pernah didengarnya. Ketika ia tahu bahwa mereka sedang membangun rumah sakit darurat untuk penduduk New York yang terkena COVID-19, ia bertanya apakah ia boleh membantu. Selama berminggu-minggu, meski berbeda aliran keyakinan dan politik, ia dan keluarganya membantu semampu mereka. Whitney berkata, semua orang yang saya temui sangat baik. Ia juga kagum saat mengetahui bahwa setiap orang di sana melayani dengan sukarela untuk menolong kota kami saat kami sangat membutuhkannya. Dalam upaya menjawab kebutuhan yang sangat besar di tengah dampak pandemi COVID-19, pihak-pihak yang nyaris tak pernah melayani bersama ternyata dapat bekerja sama, dan umat Tuhan pun diberi kesempatan baru untuk membagikan terang Kristus kepada orang lain. Dalam khotbah di bukit,
Yesus mengajar para pengikutnya, "Hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik," tertulis di dalam Matius 5 ayat 16. Kita memancarkan terang Kristus dengan membiarkan Roh Kudus membimbing kita dalam perkataan dan perbuatan yang penuh kasih, kelembutan, dan kebaikan. Dapat kita lihat di dalam kitab Galatia 5 ayat 22 sampai dengan ayat 23. Ketika kita mengizinkan terang yang kita terima dari Yesus bersinar dalam kehidupan kita sehari-hari, kita juga memuliakan Bapa kita yang di sorga, tertulis di dalam Matius 5 ayat 16. Kiranya hari ini, dan setiap hari, kita bersinar bagi Kristus, saat Dia memampukan kita menjadi garam dan terang di tengah dunia yang sangat membutuhkannya. Amin. Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Di mana Anda melihat kesempatan untuk menyatakan harapan dan terang Allah kepada sesama hari ini? Pernahkah seseorang membawa terang bagi Anda di masa yang sulit? Hal ini patut kamu ketahui. Perjanjian Baru memakai berbagai metafora untuk menggambarkan tanggung jawab para pengikut Yesus. Misalnya, Paulus berkata bahwa sebagai prajurit Kristus yang baik, kita harus menanggung penderitaan agar berkenan kepada komandan kita, tertulis di dalam kitab 2 Timotius 2 ayat 3 sampai dengan ayat 5. Sebagai atlet, kita menjalani latihan ketat agar dapat bertanding sesuai peraturan, tertulis di dalam kitab 1 Korintus 9 ayat 25. Dalam Matius 5 ayat 13 sampai dengan ayat 16, Yesus memakai dua barang sehari-hari, garam dan pelita, untuk menggambarkan pengaruh yang dapat kita berikan terhadap lingkungan tempat kita berada. Garam adalah pengawet, penambah rasa, dan perangsang rasa haus. Kita harus menjadi garam pengawet dan sukacita di tengah dunia yang hambar, tawar, dan makin rusak. Pelita memberikan sinar yang membuat orang dapat melihat dan memberikan arah. Pelita harus diletakkan di tempat yang mencolok agar sinarnya bisa berguna. Kita harus membawa terang keselamatan kepada dunia yang gelap karena dosa. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Bacaan Alkitab referensi di Mazmur 115, 1 Korintus 3, Hakim-Hakim 18-19. Ada sebuah perkataan bijak seperti ini, terkadang Tuhan mengizinkan kita mengalami ajaibnya mukjizat. Namun di lain waktu Tuhan juga memakai kita menjadi keajaiban itu sendiri. Apa artinya? Terkadang Tuhan menjawab doa-doa kita melalui faktor eksternal dengan caranya yang unik. Namun Ia juga ingin agar kekuatannya terpancar melalui kehidupan kita sehingga kita menjadi jawaban doa yang Tuhan kirimkan bagi orang lain. Terkadang Tuhan mengizinkan kita mengalami krisis agar suatu saat kita dapat berempati kepada mereka yang mengalami hal serupa. Tuhan membiarkan matahari terbenam, supaya hanya Dialah satu-satunya cahaya dalam kehidupan kita. Kemudian, cahaya itu harus kita pancarkan kepada orang lain. Seperti yang Yesus katakan, terang itu harus dipancarkan dalam bentuk perbuatan, bukan sekedar perkataan saja, bukan hanya simpati, tapi berempati dan menjadi jawaban bagi mereka yang membutuhkan.
Ingatlah bahwa krisis adalah sebuah peluang yang besar bagi seseorang untuk menyaksikan kemuliaan dan kebaikan Tuhan, dan kehormatan yang tertinggi Ia berikan kepada orang yang menjadi perpanjangan tangannya dan jadi jawaban doa orang lain. Amin. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.